Lalu terkait dengan wakil, hari Sabtu kemarin ditanyakan, hari Minggu ditanyakan, belum ada bedanya. Yang lambat sebulan sebelum pendaftaran itu sudah kami hitung, itu paling lambat. Artinya bisa lebih cepat. Bahkan ada sebuah reng-rengan yang sudah kita hitung bulan Juli. Nasdem ingin mengajak kita lakukan melalui komunikasi dengan kader-kader, bukan hanya Nasdem ya, koalisi perubahan, ngajak kader-kader NU, warga NU untuk gabung di koalisi perubahan. Satu nama cawapres di kantong Anies dibawa terbang ke tanah suci ya. Ini menarik. Kenapa menarik? Pertanyaannya adalah siapa nama itu, dan yang kedua, apakah nama itu masih bisa berubah atau tidak? Ya, itu soalnya. Jadi siapa nama itu, dan theoretically apakah nama itu bisa berubah atau tidak? Ada kejutannya dong, ada efek kejutnya. Kami juga ingin memberikan ruang yang luas kepada calon presiden kami untuk bisa menentukan pasangannya. Ada kriteria-kriteria yang beliaulah yang akan paling tahu dan paling menentukan pada akhirnya. Tahapannya sudah finalisasi lah, dan finalisasi artinya itu sepenuhnya diserahkan kepada Pak calon presiden. Kita tahu bahwa tim 8 adalah tim yang mendampingi Anies, 6 nama dari 3 partai pendukung, dan 2 nama lainnya adalah dari perwakilan Anies Baswedan. Kalau dikasih kriteria sekarang, kemudian nggak lagi kejutan dong, bener nggak? Iya dong, jaga biar ada efek kejutan. Kalau calon itu menambah suara aja dan bekerja sama nanti kalau menang, itu saja. Dan kemarin kan sebelum beliau, mudah-mudahan beliau lancar besok berangkatnya, kan berkeliling ke semua pimpinan partai untuk pamitan sekaligus menjelaskan arah keputusannya gitu. Kalau kita lihat gelagapnya ya, sudah pasti satu nama itu adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Kalau kita lihat gerak-gerik selama ini. Kalaupun ada, nggak saya beritahu sekarang dong. Pokoknya namanya udah dari kantong gitu kira-kira. Bisa laki, bisa perempuan, macam-macam tuh. Untuk mendukung koalisi perubahan. Nah, salah satu figur yang sangat potensial, masih muda, dinamis, punya kapasitas di NU itu banyak. Salah satunya adalah Mbak Yeni Wahid. Dan insya Allah karena sejak awal memang beliau dipercaya untuk memutuskan, ya konsekuensi dari kepercayaan itu insya Allah diterima. Sebenarnya 2 nama saja yang disebut dalam racing terakhir, antara Hovifah Indar Parawansa dan AHY. Hovifah di-endorse oleh Nasdem, sementara AHY tentu di-endorse oleh Demokrat. Bahwa muncul 1-2 pendapat itu biasa saja, dan itu yang harus dikelola dengan baik. Dan dalam konteks ini PKS sepertinya pasrah saja, ikut saja mana baiknya. Nah, satu nama itu pastilah AHY, nggak mungkin nama lain. Tidak akan ada kejutan nama yang disepakati oleh tim 8. Persoalannya adalah ini kan bisa dilihat dari gelagat begini, saudara sekalian. Dari gelagat di mana Demokrat melalui Andi Arief itu mendesak terus-menerus Anies untuk mengumumkan calon wakil presidennya. Kita doakan ya, mudah-mudahan demikian, dan memang setelah kembali dari haji itu kan artinya waktunya makin dekat dengan pendaftarannya, dan itu saya kira waktu yang baik. Teka-teki nama bacawa pres Anies, elit Nasdem, kalau Yeni Wahid saya bahagia. Dikutip dari Kompas.com Jakarta, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku mendorong agar Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi bakal calon Wakil Presiden bacawa pres untuk Anies Baswedan. Ia menilai Yeni memiliki latar belakang yang mumpuni jika bisa bersanding dengan Anies pada pemilihan Presiden Pilpres 2024.
Saya secara pribadi akan sangat bahagia jika Anies memilih dia, karena bukan lagi mandat saya sebagai wakil ketua umum partai. Mandat itu ada sama Mas Anies, ujar Ali kepada Kompas.com Jumat 23 Juni 2023. Tapi sekali lagi, sebagai seorang sahabat dari Yeni, saya akan mengatakan sangat bahagia jika dia dipilih Anies jadi calon wakil presiden, sambung dia. Menurut dia, sebagai anak Gus Dur, Yeni mewakili pemikiran ayahnya yang dikenal oleh masyarakat sebagai tokoh yang menjunjung tinggi pluralisme. Dia, Yeni, memiliki wawasan kebangsaan, global, pergaulan internasional, memiliki kemampuan berdiplomasi yang luar biasa. Dia mewakili gender, dia bisa kita katakan mewakili Nahdlatul Ulama NU, karena di darah dia mengalir darah pendiri Nahdlatul Ulama. Meski menyerahkan keputusan pemilihan bacawa pres pada Anies, bagi Ali, Yeni bisa menjadi figur yang melengkapi mantan gubernur DKI Jakarta itu untuk memikat konstituen. Sehingga naif kalau kita katakan Yeni Wahid itu tidak menjadi salah satu orang yang dipandang pantas mendampingi Mas Anies, imbu dia. Diketahui, Yeni memang sempat menjadi salah satu figur yang dipertimbangkan untuk menjadi pendamping Anies. Hal itu disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Namun demikian, saat ini Anies dan tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP mengklaim sudah mengantongi satu nama bacawa pres. Anggota tim 8 Sudirman Said memutuskan bahwa selepas menjalankan ibadah haji, Anies kemungkinan bakal mendeklarasikan siapa figur yang dipilihnya mengarungi kontestasi Pilpres 2024. Adapun Anies berangkat dari tanah air menuju Mekah, Arab Saudi pada Kamis 22 Juni 2023. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku mendorong agar putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi bakal calon wakil presiden bacawa pres untuk Anies Baswedan. Ia menilai Yeni memiliki latar belakang yang mumpuni jika bisa bersanding dengan Anies pada pemilihan presiden Pilpres 2024. Saya secara pribadi akan sangat bahagia jika Anies memilih dia, karena bukan lagi mandat saya sebagai wakil ketua umum partai. Mandat itu ada sama Mas Anies, ujar Ali kepada Kompas.com Jumat 23 Juni 2023. Tapi sekali lagi, sebagai seorang sahabat dari Yeni, saya akan mengatakan sangat bahagia jika dia dipilih Anies jadi calon wakil presiden, sambung dia. Menurut dia, sebagai anak Gus Dur, Yeni mewakili pemikiran ayahnya yang dikenal oleh masyarakat sebagai tokoh yang menjunjung tinggi pluralisme. Dia, Yeni, memiliki wawasan kebangsaan, global, pergaulan internasional, memiliki kemampuan berdiplomasi yang luar biasa. Dia mewakili gender, dia bisa kita katakan mewakili Nahdlatul Ulama NU, karena di darah dia mengalir darah pendiri Nahdlatul Ulama.